Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mereview ya teman-teman ya, mereview pemakaian oli Motul Scooter Expert LE ini ya, yang 10W30 ya teman-teman ya. Jadi setelah pemakaian ini kalau nggak salah 700 km, 700 sekian, 703 atau 740-an lah, 740 km. Jadi saya akan menyampaikan informasi ini ya teman-teman ya. Apa saja sih yang saya dapat ketika memakai Motul Scooter Expert LE ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum itu juga saya mau mengganti oli ini ya teman-teman ya. Mengganti oli ini nggak sampai 1000 km ya teman-teman ya. Mungkin ya mentok 750 ya teman-teman, 750 aja. Soalnya ya nanti akan saya jelaskan kenapa saya buru-buru mengganti ya teman-teman ya. Padahal rencananya sih ini mau saya pakai sampai 1500-an teman-teman, sampai 1500-an, karena ini oli ya juga harganya juga cukup mahal, dan ini sebenarnya masih enak banget malahan, masih enak-enaknya teman-teman ya. Akan saya jelaskan juga kenapa kok saya berniat segera mengganti oli ini ke merek lain teman-teman ya. Ini akan saya sampaikan. Oke, di sini ada dua hal penting ya yang akan saya sampaikan. Itu berita baik dan berita buruk. Hal pentingnya teman-teman ya. Bisa dibilang plus minus lah teman-teman, plus minus saja teman-teman ya, plus minus. Jadi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu plusnya dulu teman-teman ya, plusnya aja dulu. Jadi setelah pemakaian ini oli pemakaian mencapai 450 sampai 500 km, ini itu terjadi perubahan teman-teman ya. Jadi 450 tuh sudah mulai berubah sebenarnya, cuman saya belum notice ya teman-teman, belum notice. Jadi setelah pemakaian 450 ke atas itu akhirnya saya notice ya teman-teman. Akhirnya saya menyadari sesuatu, yaitu suara dan getaran yang dihasilkan oleh oli Motul Scooter Expert LE ini itu makin halus teman-teman, makin halus, getarannya juga makin minim, suaranya juga makin halus. Mendekati Shell AX7 ya teman-teman ya, mendekati Shell AX7 yang dimana pada awalnya pas pergantian oli pertama kali itu suara dan getarannya ya biasa aja sih, nggak ada yang istimewa ya teman-teman ya, jauh lah kalau dibandingkan dengan Shell AX7 dan Castrol Power One Ultimate Matic ya teman-teman ya. Jadi ketika mencapai 450 km tersebut sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini 700 sekian kilometer ini, itu tuh suara dan getaran yang dihasilkan itu cukup halus dan minim getaran juga, dan hampir mendekati bahkan bisa menyamai Shell AX7 ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Masalah aroma, nggak ada aroma yang aneh-aneh juga. Masalah apa lagi ya? Akselerasi juga nggak ada perubahan setelah sejak oli ini dituang sampai sekarang. Akselerasi tidak mengalami perubahan dan masih enak-enak aja teman-teman. Jadi 700 km ini akselerasinya tidak ada perubahan dan belum mengalami penurunan sama sekali. Tetapi maksudnya tidak ada perubahan itu tidak ada perubahan menjadi lebih jos seenak Castrol Power One Ultimate Matic atau mengalami penurunan yang drastis gitu teman-teman ya, enggak. Jadi masalah akselerasi ini tetap sama aja ya, hanya perubahannya yaitu di suara dan getaran aja teman-teman, itu makin halus dan minim getaran, makin minim lah, makin enak lah dipakai teman-teman ya. Oh ya, terus ini sebenarnya bukan termasuk dua hal penting yang saya sebutkan di awal tadi, tapi saya masukkan ke plusnya ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan nilai plus kedua ya teman-teman ya, kedua. Jadi nilai plusnya ada dua ya, ralat ya teman-teman ya. Nilai plusnya ada dua di sini. Saya lupa menyampaikan tadi. Nilai plusnya ada dua. Yang pertama tadi suara dan getaran. Yang kedua adalah ini saya sadari setelah saya pakai teman-teman ya. Setelah saya pakai. Pas awal-awal pakai saya belum menyadari, yaitu oli ini ya teman-teman ya. Tidak saya rasakan di oli Shell dan Castrol Power One Ultimate itu adalah ketika kalian baru menyalakan motor ya dalam kondisi yang masih dingin, mesin yang kondisi masih dingin ya, misalnya kalau semalam nggak dipakai atau sehari tidak dipakai, itu biasanya kan berbet ya teman-teman. Berbet itu maksudnya ketika kalau belum panas kan mesin, kalau digas kan kadang nggak mau, kadang nolak gitu, kadang nggak langsung gitu, kadang malah turun, ya gitulah pokoknya. Mudah-mudahan kalian tahu maksud saya teman-teman. Itu di oli Motul ini
hilang teman-teman, nggak ada gejala tersebut ya. Jadi gejala-gejala yang pernah saya alami ketika memakai oli ini di Vario, bukan yang ini ya, bukan yang pakai oli motul ini ya, di Vario yang dulu tahun 2018 sama Vario tahun 2020 tuh saya pernah pakai enduro juga ya, pernah pakai enduro, pernah pakai Shell, pernah pakai Castrol ya. Itu pernah pakai Federal juga gitu. Ini di motul tidak ada gejala seperti itu. Jadi ketika motor dalam kondisi dingin pun atau tidak dipakai dalam berhari-hari, pernah tidak dipakai seminggu juga ini motor, itu ketika dinyalakan dipakai gas langsung ya langsung ngacir gitu teman-teman, langsung bisa meskipun tidak sengacir ketika mesin sudah panas, enggak, tapi paling tidak ada gejala berbet, minim gejala berbet teman-teman, minim gejala berbet. Jadi ini nilai plus yang kedua ya, yang mungkin tidak saya sebutkan di review oli motul yang awal-awal, soalnya saya juga belum notice ya teman-teman ya, masih mencoba, hanya 100 km-an aja waktu itu ketika saya bikin video yang awal-awal motul itu. Jadi di sini akan saya tambahkan ya teman-teman, mungkin ini penambahan atau penyempurnaan review saya yang oli motul yang sebelumnya teman-teman. Oke, itu tadi plus, dua nilai plus yang saya dapatkan dari oli motul ini. Nah, sekarang akan saya jelaskan juga minus selanjutnya ya. Ini adalah minusnya pakai oli motul ini yang sebenarnya ini bisa dibilang opini juga, tapi ini yang saya rasakan gitu teman-teman. Jadi saya itu kan motoran itu rutenya juga rute-rute itu sekitar sini aja, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto ya, sekitar sini aja gitu teman-teman. Itu saya hafal banget ya, saya cukup fasih juga ya memakai motor Vario itu sejak tahun 2018. Walaupun beda-beda motor, 2018 terus 2020 ya, itu Varionya beda, 2018 2020 sama 2023 ini teman-teman. Itu saya hafal banget ketika saya motoran, jarak dari rumah ke sini itu berapa, jarak dari rumah ke Surabaya itu berapa gitu. Jadi sering saya pantau juga, walaupun tidak mengukur ini masalah konsumsi bensin teman-teman, ini masalah konsumsi bensin, walaupun saya tidak pernah mengukur satu strip atau satu bar itu baru berkurang berapa gitu teman-teman. Tapi ini tuh yang saya rasakan itu adalah ketika memakai oli motul ini, itu borosnya minta ampun kalau di dalam kota teman-teman, borosnya minta ampun. Bahkan saya nggak pakai ngukur-ngukur pun saya apa ya, berasa banget lah, berasa banget. Dan terakhir ini tadi saya keluar, ini tuh nggak sampai 20 km teman-teman, nggak sampai 20 km tuh strip bar Vario itu berkurang satu. Nah, strip bar itu berkurang satu, set itu nggak sampai 20 km. Padahal biasanya ya, walaupun saya nggak pernah mengukur pasti, biasanya itu kalau pakai oli-oli selain motul ini tuh konsumsi bensin itu 30-an bahkan bisa sampai 40 itu baru berkurang satu strip dalam kota ya teman-teman ya. Kalau luar kota ini nggak seberapa kentara atau nggak seberapa boros ya teman-teman, tetap bisa dibilang sama lah kayak oli-oli yang lain gitu teman-teman, iritnya atau borosnya gitu, iritnya lah intinya. Tapi kalau dalam kota ya, apalagi kalau ya dalam kota teman-teman, apalagi kalau cuma dipakai ya sini Indomaret, sini Indomaret gitu, Indomaret depan rumah gini tok gitu, itu borosnya minta ampun, gampang berkurang. Saya bolak-balik ngisi bensin teman-teman, bahkan bensin yang saya isi itu V-Power ini ya, Shell yang paling mahal gitu. Jadi ya berasa banget teman-teman ya. Kalau Pertalite itu mungkin saya walaupun bolak-balik ngisi mungkin agak nggak notice ya teman-teman, karena saya ngisinya ini V-Power ya, dari baru V-Power, jadi berasa banget lah gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar minusnya, dan ini merupakan alasan saya kenapa di kilometer 750 ini akan saya ganti teman-teman ya, lebih cepat lebih baik ya, karena saya juga bisa mereview oli, merek oli yang lain gitu teman-teman, ambil hikmahnya gitu aja teman-teman. Tapi saya sedihnya ini oli masih enak banget sebenarnya, akselerasinya juga belum menurun ya, walaupun nggak seenak Castrol ya. Suara dan getarannya juga masih halus ya, minim getaran juga ya. Dan ini oli juga mahal banget ya, harganya sekarang turun ya, 85an kalau nggak salah, kemarin saya lihat di Shopee. Barusan nih tadi saya lihat di Shopee masih udah muncul 84 lah di official ya. Waktu itu saya beli 110 teman, 110 kembali ya, 110 susuk. Kan sudah 80, udah turun ya teman-teman ya, udah turun lah. Mungkin dia sadar ya, mudah-mudahan motul sadar menyesuaikan harganya dengan spek yang dia keluarkan gitu teman. API SM ya,
belum SN, juga masih semi sintetik gitu, belum full sintetik. Jadi kalau harga di atas 100.000 itu masih apa ya, overprice gitu teman-teman. Mungkin karena ada Castrol juga ya, karena ada Castrol juga. Jadi kalau bisa itu yang kompetitif lah harganya gitu. Pesan saya buat motul seperti itu ya, biar apa ya, biar bersaing dengan pasar teman-teman ya. Ya segitu aja sih, mungkin itu aja minusnya. Jadi ini akan saya ganti juga ke oli yang merek lain ya, karena sudah 700. Ya itu tadi lah alasannya, karena itu tadi apa, boros sudah di bensinnya. Jadi ini juga olinya masih saya pesen baru hari ini tadi ya, per tanggal 29 April ini tadi ya teman-teman ya. Jadi ini apa ya, saya sebenarnya ada stok oli banyak teman-teman ya, cuman saya itu lagi penasaran sama salah satu merek oli yang sudah sangat terkenal ya, sebenarnya sangat terkenal, sangat lama banget. Ini brand Eropa juga, jadi saya memang menghabiskan brand Eropa dulu ya teman-teman, yang semi sintetik ke atas lah gitu. Kecuali Repsol ya, Repsol full sintetik nanti akan saya skip lah, nanti saya review di akhir percobaan oli aja teman-teman ya. Percobaan oli-oli full sintetik, antar full sintetik itu terakhir aja lah. Karena kalau misalnya saya coba full sintetik sekarang, kalau saya ganti kilometer masih rendah, itu sayang banget, eman banget. Kilometer rendah, harga mahal ya, full sintetik juga. Kalau 1000 km baru diganti itu sayang banget. Kalau saya ganti di 3000 km nanti nggak ganti-ganti ya, nggak ganti-ganti olinya, nggak berusaha review merek lain juga nanti gitu teman-teman ya. Jadi akan saya taruh di belakang aja gitu. Jadi masih ada 2 merek Eropa lagi yang akan saya coba. Jadi ikutin terus ya video saya. Sebenarnya saya stok oli itu banyak teman-teman, stok oli itu banyak di situ ya. Nah itu ada 1, 2, 3, ada 7 merek oli ya di belakang, tapi itu bukan merek Eropa ya teman-teman ya, bukan merek Eropa. Ini nanti ada merek tinggal 2 merek Eropa yang saya coba ya. Dan itu salah satunya adalah merek yang sudah dipakai sama merek motor terkenal asal Eropa juga gitu. Pasti kalian tahu lah, pasti kalian tahu. Udah clue-nya itu teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan klik loncengnya ya, biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya saya akan menjelaskan tutorial-tutorial atau mereview-review suatu barang produk ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalian dukung juga di kolom deskripsi atau kolom link ya. Itu ada link Saweria ya teman-teman ya. Di situ nanti hasil-hasil dari Saweria dari kalian ya teman-teman, dari reviewer atau dari viewer maksudnya, itu akan saya belikan barang-barang yang akhirnya saya review di channel saya gitu teman-teman. Jadi jangan lupa dukung ya teman-teman ya. Dan jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya, silahkan kalian langsung ke link Saweria tersebut teman-teman ya. Jadi nanti akan saya jawab via video gini, nanti akan saya terangkan via video gini, jadi biar kalian lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi di situ nanti hasil uang atau pendapatan dari Saweria akan saya belikan barang-barang review teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.